Selamat pagi Bapak Ibu Guru semuanya. Iya. Sudah mulai lapar ya, kok belum semangat? Selamat pagi Bapak Ibu Guru semuanya. Selamat pagi. Nah, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa berkumpul dan saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah memberikan waktunya kepada saya sehingga saya bisa menyelenggarakan kegiatan yang berhubungan dengan salah satu tugas pendidikan guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Pati yang di sini di modul 1.4 yang berhubungan dengan budaya positif. Nah, acara kali ini yaitu diseminasi budaya positif, yaitu menyebarkan pemahaman budaya positif. Nah, budaya positif ini nanti bisa kita gali dari budaya-budaya yang ada di kelas dan budaya-budaya yang ada di sekolah, ya, di kelas Bapak Ibu guru masing-masing. Dari kelas 1, kelas 2, 3, 4 sampai 5, 6 itu nanti mungkin mempunyai budaya yang berbeda, ya. Karena apa? Karena jenjang dari anak didik kita itu juga berbeda. Begitu juga di SD, SMP, dan SMA itu nanti juga berbeda-beda. Tetapi ada satu budaya nanti di sekolah itu yang sama, ya, itu nanti dijadikan budaya di asli yang dari sekolah tersebut. Kemudian sebelum ke materi yang lebih banyak, ya, di sini ada sebelum refleksi. Nah, mari kita fokuskan pikiran hati kita, tenangkan hati, kemudian kita sama-sama di sini belajar deh Bapak Ibu, ya. Saya di sini tidak menggurui atau lebih pandai dari Bapak Ibu guru semuanya, karena di sini sudah ada yang senior juga, ya, yang umurnya jauh lebih dan pengalamannya juga masih lebih banyak. Begitu. Nah, di sini kita hadirkan rasa ingin tahu, ya. Bersyukur kita bisa belajar, karena belajar itu adalah sepanjang hayat, ya. Dan di sini nanti kita mulai, ya, mengubah paradigma pola pikir kita itu menjadi lebih bijaksana. Yang selanjutnya, nah, untuk refleksi awalnya, nah, di sini saya mau bertanya kepada Bapak Ibu guru semuanya, apa yang Bapak Ibu ketahui tentang budaya? Ada yang bisa menjawab? Mangga? Ya. Adat istiadat atau kebiasaan. Adat istiadat atau kebiasaan, ya, bagus sekali. Ada yang lain? Mungkin? Ya, Pak Rudi. Hasil cipta karya manusia. Hasil cipta karya manusia. Ya, boleh. Ada yang lain lagi? Ya, hasil cipta adat istiadat kebiasaan. Kemudian apa lagi? Di mana ya budaya itu? Ada yang bisa jawab? Ya, di mana? Budaya itu ada di mana? Di mana? Kita menemukan budaya itu di mana? Di masyarakat. Di masyarakat, di lingkungan, di mana saja. Asalkan di situ ada yang namanya kesepakatan, ya kan? Ada kesepakatan kemudian dilakukan secara bersama-sama. Ketika tidak dilaksanakan, ya itu tidak akan membentuk sebuah budaya. Contohnya sekarang, bisa saya menyebutkan kebudayaan yang Bapak Ibu terapkan di kelas masing-masing. Ayo, coba. Budaya bersih. Bersih, ya, bagus. Apalagi? Mas Aldi? GLS, ya, gerakan literasi sekolah. Ya, apalagi? Yang biasa dilaksanakan di kelas 1, ayo, PMN. Kelas 1. Kurikulum Merdeka, ayo, Beli. Apa? Budaya anak-anak kelas 1 biasanya apa? Ketika datang ke bersalaman dengan Bapak Ibu guru, itu budaya positif dah. Iya, itu juga salah satu budaya. Kemudian yang ada di sekolah kita yang sudah diterapkan tiap pagi, itu apa? Ketika anak-anak datang, kemudian disambut oleh Bapak Ibu guru di depan gerbang, itu juga salah satu budaya. Awalnya tidak budaya, tetapi itu kemudian dilaksanakan, disepakati oleh semua warga sekolah. Kemudian dilaksanakan. Makanya budaya itu ada ketika budaya itu dilaksanakan. Nah, sekarang saya ingin mengajak Bapak Ibu guru untuk berdiskusi, ya, nantinya. Tetapi saya minta Bapak Ibu untuk menuliskan, boleh 2, boleh 3, adalah budaya yang Bapak Ibu guru dulu
ingat ketika Bapak Ibu guru masih di sekolah, budaya yang teringat sampai sekarang itu budaya yang bagus atau yang buruk. Karena budaya itu mungkin ya ada yang suka dimarahi Bapak Ibu kemudian takut, nggak berani maju, itu juga salah satu budaya. Budayanya apa? Penakut, itu juga bisa. Budaya negatif dan positif. Iya, boleh. Ya, itu nanti akan kita bahas selanjutnya. Kemudian yang kedua nanti menuliskan budaya yang Bapak Ibu terapkan di kelas masing-masing, ya, yang sudah diterapkan bersama anak didiknya. Bisa dimulai, Bapak Ibu ya. Saya bagikan ini kertas, nanti bisa dituliskan. Kemudian nanti setelah selesai Bapak Ibu guru semuanya nanti bisa menempelkan di depan sesuai dengan tulisan yang ada. Oke, yang di sini nanti yang di masa sekolah, yang di sini yang sudah Bapak Ibu guru menjadi seorang guru. Ya, paham ya? Ya. Berarti nanti kalau kita menuliskan budaya yang diterapkan pada anak didik kita atau kita semasa waktu sekolah, langsung di satu kertas atau dua kertas. Dua kertas. Oke. Nanti kertasnya berbeda. Saya kasih, ya. Yang penting nanti di sini Yunengan kasih judul ya, di sini yang sebagai guru atau sebagai di masa sekolah gitu. Ya, paham ya? Kita mulai. Oh, bulan. Nggak ada biru. Warnanya sama Warnanya boleh bebas gak? atau bebas? Untuk budaya itu tadi Bebas, yang penting nanti tempelkannya sesuai dengan tulisan. Langsung ditambah depan ya. Tidak harus banyak. Misalkan nilainya cuma satu ya, satu saja ya. Nanti ditambah ke depan. Bisa. Ya sudah, boleh langsung dibawa ke depan. Bapak Ibu bawa apa semua nih? Bawa Bu, Ini bawa apa? Bawa. Tapi ya baterai saya mau klik. Ya. Kembali Pak. Bapak, berarti bawa ya tenang. Oh, tidak apa-apa. Wah, ini udah dari Nggak apa-apa bisa. Nanti nanya kok aku malah semangat. Semangat kalau dulu.
Ada yang belum? Ya, Bu Mas. Nah, sesukanya wes mentos apa? Kita bicara. Kasih sama Pak Rudi yang belum? Ya, kita tunggu. Ya, sambil menunggu ya yang dari Bu Asep. Sudah ada beberapa jawaban dari Bapak Ibu guru ya. Di sini yang masa sekolah ya. Ada yang mau membantu maju untuk membacakan? Saya, Benny. Ya, silakan. Masa sekolah, ya diingat-ingat ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membantu Bu Anita ya untuk membacakan budaya-budaya yang kita lakukan atau Bapak Ibu guru lakukan semasa waktu sekolah dulu. Oke, yang pertama, masa sekolah ini jawaban dari Bapak siapa atau Bu siapa? Oh, Bu Puji. Yaitu lomba kebersihan kelas waktu dulu di SMP dan di SMA. Terus yang selanjutnya yaitu mental kuat, rajin, kreatif. Nah, ini keren ini. Siapa ini? Ayo, siapa tadi? Mental kuat aja Bang. Pak Saparin. Keren. Yang selanjutnya yaitu anak-anak membaca di kelas atau biasanya kita bersama-sama untuk literasi. Terus membaca Asmaul Husna setiap pagi. Disiplin. Jika bertobat, jika terlambat tidak diperkenankan masuk kelas, tetapi belajar di perpustakaan. Itu istilahnya termasuk hukuman ya. Masa sekolah kan yang dibacakan. Terlambat upacara hari Senin harus lari mengitari lapangan 10 kali. Ya. Di SPD orang tuh. Itu jawaban dari Bu Asih tadi. Itu dari Bu Asih. Yaitu adalah tentang budaya masa sekolah kita dulu. Kalau yang lain silahkan kalau mau menyambung, monggo. Yang ketika menjadi guru, ya, yang mau maju, monggo silakan. Ayo. Bu Asih ya, Bu Asih. Para sekolah. Amin. Sekolah boleh balik. Saya akan membacakan budaya ketika kita menjadi guru. Yang pertama yaitu lomba kebaikan perilaku pada anak didik. Ya. Bu siapa tadi ini? Yang satu Bapak siapa? Puji. Bu Puji. Tepuk tangan ya. Bagus sekali. Kedua, rajin, penuh semangat atau kreatif. Rajin. Bapak Saparin ini ya. Tulisannya bagus. Upacara setiap hari Senin. Ya. Buana. Setiap minggu ada pengecekan buku dan kerapian. Satu minggu sekali. Satu sekali ya. Izin ketika Izin ketika melakukan sesuatu. Meminta maaf dan berterima kasih dari Pak Aldi ini. Biasa. Kemudian ini yang kelima, satu, membiasakan anak untuk bersalaman sewaktu masuk kelas. Dua, membiasakan anak untuk berdoa sebelum belajar. Ini ya. Kemudian yang keenam, sholat berjamaah saat selesai jam pelajaran. Kemudian yang ketujuh ini, menjaga kebersihan lingkungan. Berbaik dalam bertutur kata. Yang ke berapa ini? Satu terakhir adalah terakhir,
1. Membaca Asmaul Husna setiap pagi. 2. Maju menghafal perkalian, disimak temannya. Kalau ada yang salah, 1 dijepit 1 kali, salah 2 dijepit 2 kali, dan bila salah 3 harus berdiri sampai bisa menghafal lagi untuk kedisiplinan anak ini dengan kesepakatan. Yang ketiga, sebelum pulang harus membersihkan kelas terlebih dahulu. Biasakan seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Bu Eni dan Bu Aseh atas kerjasamanya ya, yang mau membantu untuk membacakan budaya yang Bapak Ibu guru alami ketika sekolah ataupun yang dilaksanakan sekarang ketika Bapak Ibu guru sudah mengajar menjadi seorang guru ya. Di sini ya, dari dua hal yang berbeda ini ya, kita bisa mengambil kesimpulan Bapak Ibu guru ya. Tadi yang terakhir ya, tadi Bu Asa sudah mengatakan ada kesepakatan ya. Nah, itu yang nantinya kita akan gali lebih jauh lagi ya. Karena nanti kita membuat budaya positif yang baru itu nanti sesuai dengan kesepakatan antara murid dan guru ya. Kalau budaya di sekolah berarti nanti kesepakatannya semua warga sekolah ya. Tapi yang di sini tadi semuanya baik ya. Ada pengalaman yang buruk ya untuk budayanya yang negatif. Ada Bu, tapi nggak diceritakan. Ya itu seharusnya bisa kita gali Bapak Ibu ya. Yang di sini tadi. Oh ya, ada satu ya. Ada satu ini tadi. Yang terlambat upacara hari Senin harus lari mengitari lapangan sekolah ini dialami Bu siapa? Saya Bu Aseh ya. Waktu apa Bu? Aku SPG. Waktu SPG malahan itu ya. Bukan anak SD ya. Kalau anak SD saya kira ini anaknya sudah nangis ya. Kalau di sekolah kita mungkin Kita sekolah di mana? Atasnya tadi belajar di perpus saat terlambat. Oh iya, belajar di perpustakaan ini saya sendiri malah dulu mengalami juga Bapak ya. Ketika saya di SMP 1 Kayen itu malah rutin ya. Tapi yang mengalami bukan saya, maksudnya di sekolah saya dulu seperti itu ya. Kalau ada yang terlambat ya, minta surat keterangan telat, kemudian nanti dibawa ke perpustakaan. 1 jam pelajaran baru boleh masuk pada waktu itu. Ya itu pernah saya alami ketika di masa-masa saya sekolah ini. Nah seharusnya ya yang ini, nah ini nanti kita bisa bahas di belakang nanti. Sebenarnya yang diterapkan Bapak Ibu guru dulu itu baik apa enggak? Ya sudah bijak apa enggak? Seperti itu ya. Karena kita harus melihat dengan sudut pandang yang berbeda dari anak maupun dari guru ataupun dari segi peraturan itu tersendiri gitu ya. Bisa dipahami ya Bapak Ibu ya. Kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu ini nanti isinya ya. Ada 7 materi yang kita bahas. Yang pertama mengenai perubahan paradigma positif ya, mengenai disiplin positif ya. Kemudian kebutuhan dasar, ini adalah kebutuhan dasar manusia. Kemudian motivasi perilaku manusia, keyakinan kelas ya. Kemudian 5 posisi kontrol, yaitu di sini sebagai guru ya, nanti seperti apa. Kemudian yang ketiga itu adalah segitiga restitusi, yaitu hal-hal yang bisa kita lakukan ketika kita mau menerapkan budaya positif yang ada di kelas maupun di sekolah kita itu ya. Selanjutnya yang kita bahas pertama yaitu perubahan paradigma belajar. Paradigma itu adalah cara kita berpikir ya, cara pandangan kita berpikir mengenai pelajaran ya, mengenai belajar ya. Yang di sini ya sesuai dengan kurikulum terbaru ya, implementasi kurikulum merdeka yang sekarang sedang menggalakkan yang namanya pembelajaran berdiferensiasi ya. Yang sudah melaksanakan itu seharusnya yang lebih intan kelas 1 dan kelas 4 ya. Tetapi ya untuk pemerintah menghimbau tidak hanya kelas 1 dan kelas 4, tetapi untuk semua jenjang baik di kelas 1 sampai kelas 6 ya. Tujuannya untuk apa ya? Untuk mencapai ya tujuan dari pendidikan kita yang populerkan oleh Bapak Menteri Nadiem Makarim, yaitu
mewujudkan profil pelajar Pancasila ya. Yang kita ketahui ada 6 karakter yang harus dimiliki, yaitu bisa disebutkan Pak Aldi? Iya, 6 karakter profil pelajar Pancasila. Ada yang bisa membantu? Ya. Ada yang bisa membantu? Bertakwa, gotong royong, berkebinekaan global, kreatif, inovatif. Ya, ada lagunya. Ya, iya. Kita nyanyikan ya. Bapak Ibu mungkin terlupakan. Ya, kita nyanyikan lagunya ya. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa Pada Tuhan yang Esa, yang berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Nah, sudah ingat? Ya, seharusnya dipacu dengan nyanyian ya, seperti yang kita lakukan pada anak-anak kita ya. Pak Aldi masih belum bisa. Mau dinyanyikan sekali lagi? Kayak asing. Iya, kelas juga ya. Ya, kita pengenal lagi Pak Aldi ya. Nah, untuk lebih jauhnya ya, Bapak Ibu, untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ini ya, Bapak Ibu guru semuanya bisa melakukan yang namanya tes awal atau diagnostik ya, yang bisa dilakukan secara kognitif maupun non kognitif. Yang kognitif itu biasanya pakai pretest. Ya Bapak Ibu biasa lakukan itu loh ya. Misalkan di BDI, siji tambah siji berapa ya, 1 tambah 1 berapa, 2 tambah 3 berapa untuk anak kelas 1, untuk anak kelas 2. Itu nanti Bapak Ibu guru bisa dengan membaca checklist ya, misalkan anaknya sudah bisa berhitung berapa gitu ya. Kemudian yang non kognitif itu nanti bisa dengan interview atau wawancaranya ya. Bapak Ibu bisa melakukan tanya jawab kepada anak ini kok saya lihat di sekolah di kelas itu kok anaknya murung ya, itu kira-kira kenapa. Bapak Ibu bisa melakukan pendekatan secara non kognitif atau melakukan penilaian kognitif itu, non kognitif itu, ya. Nanti dari situ nanti Bapak Ibu bisa melakukan pembelajaran sesuai dengan yang anak-anak butuhkan. Contohnya, ketika anak ini sering menggambar, ya, berarti Bapak Ibu nanti ketika mengajarnya, ya, misalkan di sini ada materinya yaitu kelas 6. Misalkan saya ya, materinya itu adalah poster iklan pelayanan masyarakat seperti itu. Yang suka gambar boleh dikasih nanti anak ini menggambar poster iklan pelayanan masyarakat. Ya, anak yang satunya ya itu saya kasih kamu mencari bahan artikel di internet yang berhubungan dengan iklan pelayanan masyarakat. Beda nggak antara melakukan anak yang satu dengan anak yang lainnya? Beda. Yang satu anak saya minta untuk menggambar karena anak itu suka menggambar. Yang satu anak itu saya minta untuk cari berita. Kalau mencari berita itu berarti tidak hanya mencari, tetapi dia juga harus menulis ya, membaca menulisnya. Berarti penilaiannya itu juga harus kita samakan. Walaupun dia hanya menggambar, tetapi kalau gambarnya itu bagus dan dia bisa melakukan dengan bagus, ya kita kasih nilai yang bagus. Nah itu salah satu contoh pembelajaran berdiferensiasi. Itu ya, itu salah satu saja. Nanti Bapak Ibu bisa menerapkan di kelasnya masing-masing. Nah, kemudian untuk pembelajaran berdiferensiasi itu harus sesuai dengan kebutuhan dari murid, ya, dari kesiapannya belajar. Tadi kita sudah melakukan penilaian awal dengan tes diagnostik tadi. Kemudian minat muridnya itu di mana? Tadi misalkan saya mencontohkan anak itu sukanya gambar, yang walaupun materinya sama-sama poster, dia yang satu gambar, yang satu cari artikel sesuai dengan minat muridnya itu. Kemudian profil belajar muridnya itu nanti seperti apa? Semuanya bisa masuk ketika satu misalkan dalam kelompok tadi saya bentuk, nanti di situ ada mandiri, ada kerjasama, ya, membuat artikelnya itu secara berkelompok. Berarti anak-anak itu bisa mewujudkan nilai-nilai gotong royong, begitu, ya. Mandirinya juga ada, karena dia juga selain
nanti diskusi dengan temannya, dia harus mencari materinya tersendiri gitu, ya. Kemudian kalau yang satu lagi tadi yang menggambar itu nanti nilai apa yang bisa digali kira-kira? Berarti di situ mandiri, ya. Kemudian bernalar kritis. Kira-kira kalau saya ingin gambar yang bagus, berarti saya harus berpikir lebih keras, ya. Itu bisa mewujudkan profil belajar murid, ya. Yang mau ditunjukkan itu yang apa? Dan Bapak itu bisa memastikan kepada anak didik masing-masing. Kemudian ya strategi pembelajaran berorganisasi ini, ya. Ini seperti dengan penilaian yang lain, ya. Ada konten berisi dengan isinya, ya. Isinya nanti apa yang mau dinilaikan, kemudian prosesnya. Ini pembelajarannya bisa dilakukan di dalam ruangan atau di kelas, outdoor atau di luar ruangan, itu nanti boleh, ataupun di rumah itu juga boleh. Semuanya kan ada penilaiannya, tergantung rubrik kita yang pakai mau yang mana, kita buatnya yang seperti apa. Kemudian produknya, nah ini seperti contohnya tadi, misalkan dipuji pagi-pagi melakukan proyek memasak, ya, kewirausahaan. Nah itu ada produknya masakan, itu boleh. Atau nanti misalkan tadi poster, lah proyeknya juga itu poster bisa. Ataupun nanti yang tidak sekali jadi, itu seperti apa contohnya kalau tidak sekali jadi? Bisa penilaian kinerja. Contohnya apa? Bapak Ibu ada yang sudah melaksanakan di kelas? Penilaian kinerja tidak sekali jadi, boleh. Contohnya ada yang sudah pernah melakukan? Berarti itu dengan perencanaan. Hari ini, ya, didiskusikan dengan murid, ya. Besok anak-anak diminta untuk membawa bahan. Contoh, ya. Tetapi dalam pembelajaran di kelas itu tidak selesai, ya. Kemudian dilanjutkan lagi ke pembelajaran berikutnya. Itu juga boleh, ya. Misalkan hari ini anak-anak diminta pembagian kelompok. Setelah itu anak-anak diminta untuk ke perpustakaan, ya, hari berikutnya. Di perpustakaan misalkan waktu jamnya itu tidak selesai, ya, boleh nanti anak-anak dibawa ke kelas lagi, ya, kemudian dilanjutkan ke sana lagi, itu boleh, ya. Oke, nah, itu contoh ketika membuat clipping, ya, membuat suatu apa yang tempel itu loh, mozaik. Kemudian teknik kelas 1 biasanya Bu ini kolase, nah, itu juga bisa, ya. Nah itu bisa disepakati waktunya kapan gitu. Kemudian yang selanjutnya disiplin, ya, di sini disiplin. Kenapa yang positif? Adakah disiplin yang negatif? Ada yang bisa menjelaskan Bapak Ibu? Disiplin positif, ya. Kenapa? Di sini kata-katanya disiplin positif, tidak disiplin negatif. Adakah disiplin yang negatif? Ada? Ya, mungkin kalau dia nggak nyaman katakan. Iya, bisa, ya. Disiplin negatif ketika anak-anak itu misalkan anak-anak di sekolah, ya, di kelas. Bapak Ibu guru tinggal di kantor, anak-anaknya rame, ya, nggak ada yang mengingatkan. Seharusnya itu kan disiplin positifnya itu diingatkan, kemudian belajar lagi sesuai dengan tenang. Tetapi ketika dibiarkan kemudian anak-anak itu langsung rame semuanya, ya, itu berarti disiplin negatifnya muncul, ya. Baru-baru kompak, ya, mereka kompak gitu, ya, menerapkan disiplin yang negatif, ya. Nah di sini disiplin positif itu nanti, ya, diarahkan ke yang namanya motivasi intrinsik dari diri. Karena ada sebuah kebiasaan yang kebiasaan itu tidak muncul dari diri sendiri dan itu lebih sulit, ya enggak? Ya, kalau muncul dari diri sendiri itu lebih mudah, ya. Seperti Bapak Ibu guru di sini perannya itu sebenarnya yang di mana? Yang di mana? Bapak Ibu perannya itu di mana kalau di sekolah? Yang intrinsik atau ekstrinsik? Dua-duanya. Kenapa? Ya, karena walaupun sebenarnya Bapak Ibu itu di ekstrinsik, tapi juga punya kewajiban untuk memunculkan motivasi intrinsik anak melalui berbagai pendekatan yang Bapak Ibu bisa laksanakan sendiri. Karena
yang bisa membuat anak itu muncul motivasinya itu terutama adalah guru kelasnya, ya. Kemudian motivasi ekstrinsiknya nanti dibantu bapak ibu guru dari kelas yang lain, ya. Yang terakhir finalnya ada di bapak kepala sekolah, ya. Yang punya andil besar untuk memunculkan motivasi intrinsiknya itu adalah bapak ibu guru yang ada di kelas masing-masing, ya. Berarti tugasnya dua, tidak hanya yang di luar saja. Nah, ada yang sampai sekarang masih kesulitan untuk memunculkan motivasi intrinsiknya dari anak. Contohnya ya di kelas 6. Mungkin bapak ibu guru juga sudah tahu anaknya, ya, karena anaknya sering terlambat, ya. Siapa bapak ibu bisa? Iya, salah satunya itu, ya. Ya, itu yang PR besar bagi saya sebenarnya, ya. Tetapi alhamdulillah sekarang sudah ada perubahan karena memang ada kendala yang dia alami di rumah, ya, karena kekurangan perhatian dari orang tua, ya, faktor psikologisnya anaknya terganggu, ya, jadinya tidak bisa berangkat lebih awal, gitu, ya. Itu saya juga berikan dorongan secara intrinsik maupun ekstrinsik. Nanti ada videonya bapak ibu bisa menyaksikan ketika saya melaksanakan proses yang namanya restitusi kepada anak yang bernama Melina dengan keyakinan kelasnya. Nah, tujuannya apa disiplin positif ini? Untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan murid untuk melakukan sesuatu tanpa bujukan, ancaman ataupun hukuman. Nah, ini yang biasanya kita itu sulit membedakan, ya, antara kita hukum, ya, atau kita berikan pengarahan, ya. Karena biasanya kita memberikan pengarahan, anak menerimanya itu adalah sebuah hukuman. Padahal itu sudah disepakati, ya. Nah, ini nanti pentingnya kita membuat keyakinan kelas, ya, supaya nanti apa? Yang memberikan respon itu tidak hanya gurunya, malah temannya sendiri, ya. Ketika melakukan ini misalkan harus jujur, gitu, ya. Nah, ini tadi kok anaknya kok mencontek, ya, malah itu adalah temannya, ya. Sebelum gurunya itu anak-anak sendiri yang memberikan teguran, gitu, karena atas kesepakatan keyakinannya sendiri-sendiri. Selanjutnya, nah, untuk mencapai nilai disiplin positif, ya, di situ ada nilai-nilai kebajikan. Yang pertama itu sesuai dengan profil pelajar Pancasila yang telah kita kupas tadi, ada 6, ya. Kemudian yang kedua itu adalah PYP, ya, yaitu program, ya, Primary Years Program, yaitu sebenarnya sudah diterapkan tidak di sekolah? Di kelas sudah tidak? Ya, ada toleransi, rasa hormat, integritas yang berhubungan dengan integritas. Apa bapak ibu? Jujur, ya, mandiri, menghargai, antusias, komitmen, ya. Semuanya ini adalah nilai-nilai kebajikan yang bisa kita munculkan dalam diri anak. Kemudian 9 karakter itu dulu, ya. Sebelum ke IKM kita sering diberikan nilai-nilai, ya. Di Kurtiwas juga ada. Kalau di Kurtiwas dulu kan 13 ada berapa jumlahnya? 18 ya sebenarnya, ya. 18 nilai karakter, ya. Kemudian sekarang yang di IKM itu kita menjadi 6, ya, dikerucutkan menjadi 6 profil pelajar Pancasila. Kemudian ada nilai-nilai kebajikan sebagai petunjuk, ya, seumur hidup dan keterampilan hidup, yang dimana sebagai keterampilan hidup itu dapat dipercaya, lurus hati, ya, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, kemudian memberikan yang terbaik dari diri, ya. Ini bisa dimunculkan ke anak enggak, Bapak Ibu? Bisa enggak? Contoh yang ini, ya, bisa enggak? Nah, ini kan setiap hari kita ngomong di kelas, ya, menjadi pendengar yang aktif, ya. Berarti ketika temannya itu sedang melakukan misalkan presentasi, ya, berarti dia sebagai pendengar yang aktif, itu bisa. Kemudian dapat dipercaya, ya, ini juga bisa. Misal ketika bapak ibu guru sedang apa? Ketika dapat dipercaya nih anak-anak, kira-kira diberikan suatu tugas,
kemudian dikerjakan tepat waktu, ya, itu juga bisa ya dapat percaya. Tidak merendahkan orang lain, ini juga ya yang perlu kita kasih ke anak ya, karena ini sangat penting sekali. Ketika tidak dilakukan, maka anak itu tidak akan bisa menghargai orang lain. Kemudian memberikan yang terbaik dari diri. Nah ini Bapak Ibu guru semuanya pasti sudah melakukan, ya. Yang selanjutnya yang berhubungan dengan petunjuk hidup. Nah, itu ada peduli, penalaran, kerjasama, keberanian, ya, sampai ke tanggung jawab dan persahabatan. Nah, Bapak Ibu semuanya, ya, anak-anak SD, usia SD, itu anak-anak masa-masanya dia mencari teman, ya, sudah bisa membedakan. Iki tak kumpuli apa enggak, ya, iki tak kancani apa enggak. Jangankan anak SD, anak TK itu sudah bisa seperti itu, ya. Apalagi ini anak-anak SD masa bawahnya itu kelas 4, 5, 6, ya, itu yang paling rawan, ya. Kelas 1, 2, 3 itu kalau diarahkan Bapak Ibu guru biasanya masih ngeyel, ya enggak? Ya, yang 1, 2, 3. Tapi kelas 4, 5, 6, ya, itu sudah bisa sedikit-sedikit berbohong, ya. Karena apa? Nah, ya Bu, nanti kita sama dengan itu. Tetapi pada akhirnya kadang tidak dilakukan. Tapi anak kelas 1 biasanya kalau nggak mau ya nggak mau, ya, jujur ya. Itu nanti pengalamannya berarti lebih intens ke anak. Kemudian, nah ini banyak sekali nilai-nilai, ya. Kalau kita hitung bisa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ada 40, ya. 40 nilai-nilai project, nilai-nilai kebajikan, dan semuanya itu, ya, secara tersirat sebenarnya sudah dilakukan Bapak Ibu guru semuanya, ya. Tetapi terkadang kita itu sendiri tidak sadar, ya. Kita tuh sudah melakukan tapi kita tidak sadar. Dan hanya nilai-nilai tertentu yang sering muncul, ya enggak? Ya, tidak semuanya itu kita lakukan di kelas. Ya, contohnya sekarang, ya, yang pengabdian. Misal kita lihat ini, kalau pengabdian, ini berarti sebuah kewajiban, ya kan? Ya, berarti ini secara tidak langsung sudah kita laksanakan. Kemudian kedermawan, anak-anak sudah kita latih? Sudah, karena dengan melaksanakan infak, ya, setiap hari Jumat, ya. Kemudian gotong royong, nah kita sudah melaksanakan, bahkan termasuk setiap hari yang dilakukan yaitu tiket kelas, ya, atau tiket. Untuk selanjutnya, nah ini 5 dasar kebutuhan manusia, ya. Yang pertama adalah ketika lihat ini Bapak Ibu guru, yang utama yang mana? Bertahan hidup. Ya, Pak Rudi, bertahan hidup. Alasannya Pak, coba. Kita tidak bisa melakukan semua itu kalau kita tidak hidup. Iya, betul Pak. Betul, ya, betul. Ada yang mau menambahin? Ada yang mau menambahin? Bertahan hidup. Ya, ada yang mau menambahin? Tapi yang dijawab Pak Rudi itu sangat-sangat betul, tidak hanya betul, ya, sangat-sangat betul, ya. Bertahan hidup atau survival itu adalah hak asasi dasar manusia, ya kan? Kalau tidak bisa hidup, kita tidak bisa hidup. Tidak bisa melaksanakan aktivitas yang lain, betul sekali, ya. Karena dengan hidup kita nanti akan merasakan 4 di sekelilingnya, ya. Manusia pasti membutuhkan yang namanya freedom, kebebasan, ya toh? Membutuhkan yang namanya love, kasih sayang, membutuhkan yang namanya happiness, kesenangan, dan penguasaan. Nah, penguasaan ini yang bagaimana? Ya, kita jangan berpikir seperti di kuasa Amerika Serikat, ya, yang ingin mewujudkan global village atau masyarakat satu desa, menjadikan semua ada di bawah kendalinya. Tetapi ini adalah penguasaan yang berarti kita bisa melakukan sesuatu, ya, terus kita bisa mewujudkannya, ya enggak? Kalau tidak dipaksa dengan kata-kata penguasaan ini, kalian
Bapak Ibu guru itu tidak akan bisa. Berarti ini berhubungan dengan tidak ambisi ya, tetapi niat ya. Kalau kita lebih harusnya itu adalah niat kita untuk melakukan sesuatu. Contohnya, aku pengen jadi guru. Lalu nggak sekolah kok bisa? Ya, berarti niatnya sekolah. Ya, berarti harus kuliah kan gitu. Tapi kalau kita kan serta didik Bu, maksudnya kan guru kan harus bisa memberi saran kepada siswa untuk kedepannya jadi dalam penguasaan dalam pimpinan. Betul, betul. Nah, kalau Pak Saparin itu mengartikan pengelolaan kelas, ya, pengelolaan kelas di kelas itu juga betul. Penguasaan atau pengelolaan kelas itu ketika melaksanakan pembelajaran itu malah kunci utama. Ketika seorang guru tidak melakukan penguasaan kelas, maka tidak bisa pembelajaran itu berjalan dengan baik, ya. Bahkan ada yang guru sudah berpuluh tahun, ya, tidak mempunyai nilai pengelolaan kelas itu juga ada, ya. Nah, itu wibawanya tidak muncul. Ya, terima kasih Pak Saparin ya. Itu wujud real yang ada di kelas. Nah, kita tidak perlu bahas satu persatu ya, betul hidup ini sudah jelas sekali. Tadi sudah menjawab ya. Itu sifatnya fisiologi ya, berhubungan dengan apa? Fisiologi. Tingkah laku manusia ya. Kemudian di sini nanti tingkah laku itu harus memenuhi kebutuhan hidup, terutama yang utama yaitu perasaan aman. Ya enggak? Hidup mau kondisinya seperti apapun, ketika dia merasa nyaman, ya itu akan enak. Contohnya Bapak Ibu juga di sini. Ketika kerja di sini, menggok ada pun ya, walaupun maaf Bu Ci, bukan ya. Sebenarnya Bu Ci nyaman ya, tetapi kalau memang jaraknya sudah terlalu jauh ya, capek ya, itu beda lagi. kita apa? Guyon Bu Ci ya, biar gak semangat. Ya, perasaan aman. Kerja di sini ketika tidak nyaman pun, ya Bapak Ibu juga tidak akan nyaman. Gak bisa seneng ya. Kemudian yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Ya, ini kita sepakati ya. Kenapa? Nek orang disayangin ada diterima, itu rasanya gimana? Nggak nyaman. Ya sedih, iya loh. Sedih. Seperti juga anak itu juga seperti itu ya. Bu, anak belernya kayak apa? Ya. Ketika kita tidak memberikan kasih sayang kita, anak itu juga akan merasakan. Ya. Contoh kemarin. Ya, kelas 5 ya, Bu Asih itu. Ya, tetapi ya saya yakin dengan sedikit-sedikit ketika kita bicara halus ke anaknya, insya Allah anaknya juga akan bisa luluh ya. Tapi juga khusus. Kemudian yang ketiga, penguasaan kebutuhan peran-peran atas kemampuan ini juga perlu ya. Berarti di sini ada yang namanya reward ya. Reward itu apa? Memberikan penghargaan kepada anak ya. Tapi di materi selanjutnya nanti reward itu juga ada yang mematikan dan juga ada yang memberikan dorongan. Tergantung nanti rewardnya seperti apa gitu ya. Kemudian yang keempat selanjutnya kebebasan ya. Nah, ini bisa kita lakukan ke anak-anak ya. Ini jelas tidak perlu dipaparkan lagi. Kemudian kesenangan itu juga sama ya Bapak Ibu. Nah, sekarang ya, tentang motivasi perilaku manusia ya. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ya. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Kira-kira yang sering dijawab Bapak Ibu yang mana? 1, 2, atau 3? Perilaku Bapak Ibu guru ke anak. 1, 2, atau 3. Kira-kira yang paling sering dilakukan? 2. Yang kedua. Untuk Satu aku. Bapak Ibu bagi anak atau bagi guru?
Saya mbak lakoni Yang dilakukan Bapak Ibu guru. untuk murid-murid. Yang sulit dilakukan ke anaknya itu kira-kira yang mana? Dari ketiga ini. Yang ketiga. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ya? Mereka ini kan mereka murid. Iya. Oh, Muridnya. Ya, kita atau bagi siswa. Yang kita lakukan ke murid kita, Bu. Nah, nggih kan tak ono se. Berarti yang mereka inginkan ya, Jadi yang sering imbalan ya. siswa. Nah, kalau idealnya itu yang ketiga, ya. Berarti Bapak Ibu guru yang masih ke yang nomor 2 ataupun 1 itu nanti bisa melakukan refleksi, ya. Itu. Ya, ya. Nah, timbal. Kemudian, ya, selanjutnya sini. Ada. Dilakukan terus, no. Gimana, Pak? Dulu Ben tadi bilang kalau tidak ada pertimbangan saya tidak mau nyatanya Kalau dilakukan. ibarat duit terus begini. Iya, bener lah. Betul loh, Beli yang nomor 2. Iya, nggak apa-apa. Ini kan kita sesuai ya, ya sesuai dengan hati ya. Ya. Kemudian konsep disiplin ya di sini ada teori konsep disiplin dengan identitas gagal. Yang pertama itu dengan memberikan hukuman, yang kedua memberikan reward atau penghargaan. Dengan hukuman itu mesti pernyataannya seperti ini, ya, tidak nyaman, ya dia merasa sebagai korban, kemudian perilaku mungkin pasif agresif meningkat, ya berarti ketika awalnya dia aktif langsung dia jadi diem, ya diam don, ya. Kemudian dan ini agresif meningkat, ya maksudnya gimana? Berarti setelah dihukum itu dia malah jadi bandel. Kemudian malah jadi ya ini yang terakhir ini yang paling riskan ya, membenci peraturan. Ya, ketika Bapak Ibu guru melaksanakan hukuman itu secara terus-menerus ke anak, ya. Kemudian kita bisa melakukan yang namanya penghargaan di sini, ya. Ini juga ada yang sifatnya nanti tidak efektif ketika satu rewardnya berupa materi. Contohnya, ya, itu juga tidak bagus. Ya, misalkan yang dapat nilai 10, ibu kasih uang 10.000. Nah, contohnya itu. Nah, itu berarti tidak mendidik, ya. Lah, siji wes mangate ora bisa mau nih, ya, nggak bisa jajan. Kira-kira rasanya gimana? Wah, itu pasti kecewanya kecewa sekali banget, ya. Wes ora iso jajan, ora untuk hadiah. Bapak Ibu guru pilih kasih. Nah, itu, ya. Itu terutama berarti yang ini nanti untuk yang sifatnya material itu dihilangkan, ya, jangan di. Nah, kemudian memuji itu terlalu keseringan di kelas itu juga tidak bagus, ya, karena nanti teman yang lainnya itu akan muncul sifat itu tadi, ya, iri, kepingin, ya. Boleh misalkan pas waktu pulang, ya, itu namanya pulang terakhir kemudian diberi ujian masukan sifatnya 2 face to face, ya, 2 mata gitu. Itu bisa, itu malah bagus, ya. Kemudian mengalihkan kreativitas, ya, itu juga bisa. Karena apa? Lah, aku sampai nggak kan gitu, ya. Aku sudah bagus, berarti aku nggak mau lebih bagus lagi, katanya, ya. Itu juga bisa, ya. Kemudian menurunkan kualitas, mengurangi ketepatan, ya. Ini juga bisa. Karena apa? Ya tadi dari kreativitasnya yang menurun, maka kualitasnya juga akan menurun, ya. Kemudian ini nanti aspek-aspek dari penilaian ada yang dilewati, ya. Karena Bapak Ibu membuat penilaian itu juga ada rubriknya, ya toh. Skor 1, 2, 3, 4, ya. Sing lengkap untuk skor 4. Misalnya seperti itu, ya toh. Nah, ada ketika dia sudah mencapai merasa puas, maka nanti nilainya bisa turun ke skor 2 ataupun 3. Ya. Terakhir itu penghargaan menghukum, contohnya seperti apa? Penghargaan itu menghukum. Penghargaan itu menghukum itu kalau kemarin yang kita diskusikan, ya, di waktu di ruang kolaborasi itu seperti ini. Karena anak itu merasa
Yang menghukumnya, posisi menghukumnya itu bagi yang tidak mendapatkan, menghukum bagi yang tidak mendapatkan penghargaan itu, gitu ya. Reward itu bersifat menghukum bagi yang tidak mendapatkan reward, ya. Berarti aku ini seperti Tapi itu termasuk penghargaan. penghargaan bersifat menghukum bagi yang tidak mendapatkan rewardnya, gitu. Paham nggak maksudnya? Berarti intinya semuanya harus dapat reward, berarti seperti itu. Iya. Bagi yang tidak Itu. dapat kan sebagai hukuman. Sebagai hukuman nggak di, misalkan berarti tidak dibagikan, berarti dia tuh merasa dihukum, merasa tersisihkan, iya, terhukum. Apa itu Perasaan malah sendirinya. ngedon? Nah, Malah nambah ngedon bukannya itu? lah iya, makanya ini kan tadi kan tidak baik. Penghargaan bersifat menghukum. Ini semuanya kan tidak baik Oh, lagi. ini sifatnya gagal ya? Iya. Identitas yang Kan identitas gagal. Ya, Jadi tidak bisa dipahami ya. Iya. Ya, berarti ini yang mogok bagi yang tidak mendapatkan rewardnya tadi itu. Ya. Intinya khusus penghargaan itu yang gagal ya. Oke, dari identitas gagal. Oke, betul. Ya. Pengen apa anak-anak, sebenarnya berarti kudunya sak kelas di BKP. Itu kan Pokoknya yang Kata Beni. Semuanya Beni. yang lain Masih ribet semuanya. Semuanya dikasih reward, tapi kan untuk yang lebih pintar atau lebih nilainya di atas kan dibuat untuk gede sini akan menangani yang kecil jeruk cilik. Dimboi sosis siji. Bature dari sego goreng, rasane dimboi masengan, dimboi sosis. Oh itu kan misalkan. Misal, oke. Nah, sekarang yang konsep disiplin dengan identitas sukses. Ini ada yang namanya konsekuensi dan ada yang namanya restitusi. Ya. Konsekuensi itu yang bagaimana? Ya, yang mendorong ke kepatuhan, ya, murid anak belajar taat peraturan, ya, sampai yang terakhir itu membantu guru menyatakan peraturan, ya, melakukan peringatan dan menerapkan konsekuensi. Sebenarnya kalau kita bicara masalah konsekuensi, hukuman, peraturan, tata tertib itu hampir sama, ya. Ya, yang membedakan itu hanyalah kapasitasnya itu nanti diletakkan di mana, sejauh mana peraturan itu diterapkan. Gitu ya. Kemudian restitusi, menguatkan murid untuk dalam jangka waktu yang panjang mendapatkan penguatan, mendapatkan murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya, murid menghormati dirinya dan orang lain. Ini nanti restitusi ini ada beberapa langkah-langkahnya yang dilakukan Bapak Ibu guru ya. Ini sekilas dulu ya, karena nanti di belakang ada materinya lagi. Nah, untuk melaksanakan disiplin positif itu, kita bisa melaksanakan yang namanya keyakinan kelas. Nah, dari slide ini, ya, kira-kira mengapa keyakinan kelas tidak peraturan kelas saja? Bedanya apa ya? Karena Peraturan? belum tentu diakini semua. Karena peraturan belum tentu diyakini Pak Aldi, ya boleh. Kemudian kalau keyakinan itu kan peraturan bisa dilanggar, benar ya. kalau keyakinan itu kan timbul dari kesadaran sendiri. Ya, timbul Jadinya kesadaran pasti sendiri. saling untuk melaksanakan itu kemungkinan banyak yang lebih melaksanakan daripada melanggar. Oke, ada lagi Bu Ana? Tidak ada. sama kelasnya saya. Sama bahasa kemarin deh. Ya, kira-kira kenapa gitu ya? Nah, keyakinan kelas itu dari tadi ya, nilai-nilai yang banyak tadi ya, ada 5 kategori ya, termasuk nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat. Kalau anak-anak masuk ke sini sudah ada peraturan tata tertib, berarti anaknya ikut membuat enggak? Tidak. Ya, masuk ke sekolah. Iya, ya, itu bedanya ya. Kalau peraturan itu anak-anak tidak ikut membuat, Kalau keyakinan ya, hanya melaksanakan, ya, dan itu mengikat, ya. Tetapi kalau keyakinan ini berarti dibuat bersama-sama dengan anak, ya. Makanya kenapa keyakinan kelas tidak peraturan kelas saja? Karena kalau keyakinan kelas itu dibuat bersama anak-anak yang disepakati, yang diyakini secara bersama-sama, sehingga nanti tujuan dari pembelajaran nanti bisa tercapai. Itu, ya, bisa dipahami ya? Nah, berarti Bapak Ibu yang belum
membuat keyakinan kelas di kelasnya, nanti bisa segera membuat, ya. Nah, nanti disepakati dengan anak mau membuat keyakinan kelas di kelas apa? Contohnya, misalkan jujur, boleh. Bersih, boleh. Kemudian mengerjakan tugas tepat waktu, boleh. Ya toh? Tidak boleh bertengkar, boleh. Ya. Kalau saya selama ini sudah ada ya, Iya. kalian tadi kesepakatan, tapi kan enggak. Belum. Nah, itu, ya. Nah, Bapak Ibu nanti bisa membuat, ya, ditulis, kemudian ditempel di dinding, ditandatangani oleh anak-anak. Jadi, ketika anak melakukan suatu pelanggaran, nah itu nanti anak-anak bisa ngontrol sendiri, gitu. Ya. Alhamdulillah itu juga jujur, saya datang dulu saya selalu bilang Ya, alhamdulillah. Berarti Bu Asa sudah melaksanakan keyakinan kelas, tapi belum secara tertulis. Ya. Nah, untuk pembentukan keyakinan sekolah atau kelas itu nanti yang dilakukan itu apa saja, ya? Bersifat lebih abstrak, ya, karena tidak ya toh, ini kan berhubungan dengan perilaku, tingkah laku anak, ya, di dalam pelajaran ketika belajar di kelas. Kemudian pernyataan-pernyataan universal, ya, tadi loh nilai-nilai universal, ada toleransi, tanggung jawab, jujur dan segala macam. Ya. Kemudian tidak terlalu banyak, ya, perlu diingat. Nanti Bapak Ibu guru mau membuat keyakinan kelas, tetapi anaknya jumlahnya 21 di kelas 3, ya. Nanti peraturan kelas keyakinan kelasnya jadi 21, kira-kira kebanyakan enggak? Banyak sekali, ya. Jadi nanti dirangkum dari anak 21 itu, nanti mulai sekarang yang mana, ya. Misal dibuat 5 saja, itu boleh, ya. Tidak harus banyak, karena apa? Semakin banyak anak-anak itu nanti semakin malah bingung, betul ya. Kemudian semua warga kelas sebenarnya ikut berkontribusi. Nah, ini tadi ya, antara bedanya peraturan dan keyakinan. Kalau peraturan itu tidak dibuat anak, kalau keyakinan dibuat anak sendiri, gitu, ya. Nah, ini contoh dari peraturan dan keyakinan kelas, ya. Bisa membedakan ya, Bapak Ibu ya. Nah, keyakinan kelasnya di sini menghormati orang lain. Nah, ini penting nggak? Nah, ini kemudian komitmen, ini juga bisa. Kemudian keselamatan keamanan, gitu, ya. Nah, peraturan di sini, ya, dilarang. Nah, ini bedanya, ya. Kalau tata tertib, ya, atau peraturan di keyakinan kelas, kalau keyakinan kelas itu menggunakan kata-kata positif, tidak menggunakan kata-kata negatif, ya. Kalau peraturan itu dilarang membuang sampah sembarangan, ya. Nanti kalau keyakinan kelasnya dibuat, ya, buanglah sampah di tempatnya. oke, membuang sampah pada tempatnya, gitu, ya. Berarti kata-kata negatifnya dihilangkan, ya, bersih himbauan atau kata-kata positif, ya. Paham ya? Cara membuatnya, ya, dulu. Bentar, Bu. Oke. Nah, aturan kan tadi misalkan dilanggar kita punya sanksi. Untuk keyakinan kelas apakah ada sanksinya atau tidak? Misalkan kita melanggar keyakinan bersama tadi. Terima kasih pertanyaannya. Ini pernah kami diskusikan ya ketika ruang kolaborasi dengan Bapak Ibu guru penggerak. Sebenarnya boleh enggak ketika sudah keyakinan itu sudah disepakati kemudian muncullah sebuah sanksi gitu. Nah, itu harus melalui beberapa tahapan, Bapak. Ya, misalkan ada suatu kasus karena berangkat sekolah dengan memakai sepatu berwarna coklat. Ya, Mbak Erma juga boleh. Gitu. Ya. Padahal Erma tahu ya, kalau peraturan di sekolah memakai sepatu berwarna hitam. Nah, ada satu kasus misal di situ ada Bu Lena Umar sebagai guru PJOK, ya, dia sedang berjaga di depan, ya, untuk menyalami anak. Kemudian pada waktu itu juga Bu anak menegur, kemudian meminta untuk sepatunya segera dilepas, ya. Kemudian Mas dimarah-marahi di depan. Nah, sampai anaknya itu Nangis. menunduk dan nangis, kemudian masuk kelas. Nah, kira-kira yang dilakukan anak sama yang bapak yang Bu anak tadi bagaimana? Ya. Kurang benar. Ya.
Nah, salah satu yang bisa dilakukan ketika sudah ada pendekatan-pendekatan ya yang dilakukan itu ringan. Misal yang pertama itu tidak langsung pas waktu hari H itu anaknya diminta untuk copot. Bisa ditegur lebih dahulu. Ketika anaknya melakukan kesalahan lagi kedua itu baru dieksekusi ya, baru diambil. Nah, untuk menegurnya itu pun juga harus melakukan bahasa untuk kita sebagai seorang guru tidak boleh eksekusi. oh boleh berarti harus Itu tindakan. diambil tindakan Tindakan juruhan. segera dilaksanakan ya bahasanya ya berarti langsung menegur di tempat lah bahasanya apa? Iya benar ya tidak disuruh untuk nyapa dulu gitu Bu, itu kan contoh simpel gitu loh ya. Jadi ketika yang hari pertama itu ditegur kemudian ditanya ya tidak langsung coba sepatunya masuk kelas. Nah kenapa? Nah, keyakinan bersama tadi Ya. disuruh ambil minum dulu sebelum mulai, berarti gantung. Tangan tapi dijelaskan diperbolehkan dulu. Ini loh, itu dulu tak mimpi. Ini kan Pak Paris loh. Mbak. Jadi beneran. Jadi kalau edit lagi ya. Tersangka berarti. Kita anggap aja ini. Gitu ya Pak ya. Jadi harus ada perlakuan 1, perlakuan 2 sampai muncul nanti yang sanksi gitu ya. Misalkan di kelas juga sama. Anak itu mencontek misal ya. Seharusnya anak itu tidak mendapatkan nilai sanksinya ya. Tidak bukan nilai dari guru. Tetapi sebagai Bapak Ibu guru yang bijak tidak langsung melakukan itu ya. Kita harus yang pertama menanya dulu anaknya. Memberikan peringatan pertama gitu ya. Tetap dikasih nilai, tetapi nilainya itu nanti tidak bisa maksimal begitu ya. Paham bedanya ya? Berarti kalau yang peraturan itu mungkin langsung dilaksanakan hukuman, tetapi untuk yang kelas itu kita bisa memberikan teguran ataupun pendekatan lebih dahulu kepada anak didik. Bapak Ibu, ini ada contoh ya sebuah keyakinan kelas kemarin yang saya lakukan ya, proses pembentukannya. Nanti ini hanya sekedar contoh ya. Nah, tetapi Bapak Ibu nanti bisa menonton, kemudian nanti bisa melaksanakan di kelas. Nanti kan kita pakai yang offline mohon ya. Coba
satu. Selain itu yang berhubungan dengan kalian pernah nggak sekolah dengan tata tertib? Tata tertib atau peraturan ya. Tapi nanti kalian di sini akan membentuk yang namanya keyakinan kelas ya. Peraturan kelas atau peraturan di sekolah ya, itu sudah bisa disebut dengan keyakinan kelas atau keyakinan sekolah ya. Tetapi bedanya nanti kalau keyakinan kelas itu adalah hal-hal yang kalian inginkan, yang kalian sepakati bersama di kelas 5. Paham? Ya, nanti kalian menuliskan ya di kertas yang sudah disediakan, tetapi dengan menggunakan kata-kata positif ya, tidak menggunakan kata-kata yang negatif. Contohnya bagaimana? Tidak, ya kata tidak terus jangan ya. Jadi nanti kalau misalnya pakai kata-kata positif ya, contohnya membersihkan kelas ya, membuang sampah pada tempatnya ya. Kalau negatifnya bagaimana? Jangan membuang sampah. Betul sekali ya. Kalian tahu ya. Nah, antara keyakinan kelas ini nanti yang kalian akan tuliskan dan keyakinan kelas itu nanti akan berhubungan apa? Karena dengan keyakinan kelas itu nanti akan mengatakan keyakinan kelas itu jadi terwujud. Sekarang sudah siap? Ya, kalau sudah siap, itu perhatikan dan nanti kalian bisa menuliskan ya apapun yang ingin kalian tuliskan. Yang satu itu untuk keyakinan, nanti ditulis yang satu untuk pilihannya, ya. Semuanya dikasih judul, biar nanti tidak salah waktu menempel. Ini langsung ditulis. Ini kemarin prosesnya. Ya sudah, silakan lempar ke depan. Ya, disesuaikan ya. Yang kelas di sini, yang kelas di sini. Ya, yang itu langsung cepat. Sudah semuanya ya anak-anak ya. Ya. Sekarang kita lihat jawabannya satu-satu ya. Untuk keyakinan kelasnya di sini ya, dari Rizky. Yakin untuk berprestasi. Berarti di sini pilihnya apa?
Ya, kemudian membuang pada tempatnya dan mengerjakan dengan kelas sama ya, berarti. Kemudian saya membuang pada tempatnya sama juga. Kemudian Afrika mengerjakan tugas atau PR tepat waktu. Nah ini, ya sepakat tidak? Ya, dia sudah semua biasanya. Ya, nanti dengan keyakinan kelas ini berarti kalian ya berusaha untuk disiplin mengerjakan tugas tepat waktu. Kemudian ini sama dengan tepat waktu ya, dimakai. Kemudian yang salsa berangkat sekolah tepat waktu. Nih sepakat tidak? Tepat waktu atau berangkat lebih awal? Ayo. Aku baru jam 7 sampai sini. Kalau lebih awal berarti sebelum jam 7. Sepakat yang mana? Lebih pagi ya. Iya itu. Kemudian melaksanakan kegiatan kelas, kerja bakti dan tepat waktu sama. Di sini ada kendalanya yaitu melaksanakan kerja bakti ya. Kerja bakti itu berarti ketika nanti ada yang pikir tetapi tidak masuk, teman yang lainnya bisa mengganti melanjutkan kalau di kelas ya, juga kalau di sekolah. Ini semuanya anak-anak ya. Yang misalnya tadi yang pertama di sini ada belajar ya. Tadi ya belajar sungguh-sungguh. Belajar sungguh-sungguh. Kemudian tiket kelas ya. Apa lagi? Tadi tepat waktu ya. Kemudian ya sama pada tempatnya. Apalagi kok tidak ada yang menuliskan hubungan antara teman dan teman ya, atau guru dengan teman ya. Kira apa? Saya cepatkan deh. Nah, setelah itu terus proses penandatanganan keyakinan kelas anak-anak semuanya. Ini tanda tangan anak yang membuat. Anaknya nih yang membuat semua satu kelas. Guru ya. Bawahnya. Gitu, bawahnya boleh. Gitu. Kita kembali ke tadi itu video contoh pembentukan keyakinan kelas di kelas. Nah, materi selanjutnya yaitu 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol kita sebagai guru, okay? Untuk menerapkan program disiplin positif yang bisa pada murid, ya, itu nanti ada 5 posisi kontrol kita. Yang pertama itu sebagai penghukum, okay? Jadi bapak ibu itu bisa menempatkan diri sebagai penghukum. Ya, itu yang bagaimana? Contohnya, ketika guru di situ berkata, patuhi aturan saya atau awas, biasanya kan seperti itu. Kemudian kamu selalu saja salah, nah itu juga tidak boleh. Okay? Kemudian pasti selalu yang terakhir selesai. Itu ketika anak yang mengumpulkan tugas yang paling terlambat, gitu. Kemudian nanti di sini juga bisa dengan tidak hanya kata-kata secara verbal, ya, tetapi menghardik anak itu lebih kasar, okay, kepada anak. Terlambat lagi, pasti terlambat lagi, selalu datang terlambat. Nah, itu diulang berapa kali, ya toh? Terus sampai menunjuk. Nah itu juga kalau bisa jangan, okay? Kemudian di sini kita bisa melakukan refleksi, yaitu dengan menanyakan pada murid, ya. Kira-kira kalau bapak ibu guru bertanya seperti itu bagaimana, gitu? Anaknya sakit hati tidak? Ya, itu sebagai posisi sebagai penghukum. Yang kedua, berarti itu tadi 5 posisi yang tidak harus dilakukan oleh guru. ya, dalam ucapan. tidak harus. Nah, yang sebagai penghukum harusnya dikontrol. Yang ini membuat merasa bersalah. Nah, ini yang bisa dilakukan. Biasanya apa? Ini lebih halus
dari yang sebagai penghukum. Contohnya, gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Nah, itu anak diajak berpikir ya. Ini lebih halus dari yang sebagai posisi penghukum. Yang tadi. Dari yang sebelumnya. Kemudian di posisi ini ya, muridnya nanti akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka sendiri, sehingga dia itu merasa bersalah. Begitu. Berarti kita memunculkan rasa bersalah pada anak. Nah, yang kedua itu yang bisa dilakukan Bapak Ibu guru. Yang ketiga itu sebagai memutuskan kita sebagai teman. Berarti kita ngajak ngobrol yang santai kepada anak sehingga anak itu bisa nyaman. Nah, ketika anak sudah nyaman dengan guru, ya berarti nanti dia bisa cerita. bisa bercerita, kemudian bisa melakukan hal yang baik. Contoh, ayo bantulah demi bapak ya, contoh itu. Ayo bantu bu guru ya. Nanti seperti ini ya, itu juga boleh. Kemudian ya sudah, kali ini tidak apa-apa. Nanti ibu bantu bereskan. Itu contoh kata-kata ya. Berarti sudah ada 3 ya posisi kontrolnya. Yang pertama sebagai penghukum, kedua sebagai pembuat rasa bersalah anak ya, sehingga anak nanti muncul rasa kalau diri kita itu sungkan pada bapak ibu guru. Yang ketiga sebagai teman. Kemudian yang keempat sebagai pemantau. Nah, sebagai pemantau itu berarti yang tidak bersangkutan. Contoh misal kasusnya di kelas 4, saya di kelas 6 sebagai pemantau. Ya, jadi ketika contohnya seperti ini, Bu Erma itu guru agama, saya wali kelas 6, ya. Bu Erma itu tidak masuk, ya, tetapi memberikan tugas. Terus kemudian yang muncul itu di situ guru kelas 6, ya. Ketika ada kesalahan di sini, ya, seharusnya itu kan jam pelajarannya itu kan Bu Erma, ya. Berarti seharusnya yang menghukum itu kan Bu Erma, ya. Nah, saya sebagai wali kelas itu melaporkan ke Bu Erma. Tidak langsung menghukum anak kelas 6 sendiri walaupun saya sebagai wali kelasnya. Itu sebagai pemantau, Bapak Ibu ya. Jadi jembatan. Ketika di hari-harinya tetapi tidak dalam kewenangannya, Bapak Ibu itu bisa memutuskan sebagai pemantau. Begitu ya. Itu lebih bagus kalau dipandang dari teori ini. Kemudian yang terakhir itu yaitu sebagai manajer. Ini posisinya Bapak Kepala Sekolah ya. Nanti ketika sudah melalui pantauan, sudah melalui dari Bapak Ibu guru wali kelas, yang terakhir itu ke manajer, itu Bapak Kepala Sekolah. Ketika permasalahannya itu sudah melibatkan banyak pihak. Yang selanjutnya, nah kalau restitusi ini ya, tadi kan ada yang sana konsekuensi, yang sini restitusi ya. Ini kalau restitusi itu sebagaimana ya, itu menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka ya. Berarti anak diajak berpikir sehingga anak itu bisa memperbaiki kesalahannya sendiri gitu ya. Di sini ada proses yang namanya kolaborasi, berarti kerjasama antara murid dengan guru ya. Itu nanti dengan kesepakatan. Contohnya ya, tadi ya jamnya Bu Erma, tapi Bu Erma tidak masuk ya. Nah, kemudian dari pemantau itu tadi ya, yang sebagai saya guru kelas konsultasi dengan Bu Erma. Nah, kemudian saya sebagai guru wali kelasnya itu mengajak berdiskusi dengan anak, baiknya bagaimana untuk menyelesaikan masalah ini. Berarti ada kesepakatan antara murid dan wali kelas, baru disampaikan ke guru mapelnya. Begitu, ya. Mencari bersama-sama kalau restitusi. Kemudian, nah ini materi terakhir, ya. Segitiga restitusi. Ini. Ya. Segitiga restitusi ini nanti ada 3 tahapan ya. Yang pertama di sini nanti menstabilkan identitas ya. Yang kedua validasi tindakan yang salah. Yang ketiga nanti menanyakan keyakinan kelasnya ini ya. Tadi untuk keyakinan kelasnya sudah ada contohnya. Sekarang yang menstabilkan identitas. Jadi dari satu kasus itu bisa diselesaikan dengan 3 langkah ini ya. Yang pertama itu dengan menstabilkan identitas, itu menanyakan kepada anaknya ya. Di sini tujuannya itu untuk mengubah identitas anak ya, dari orang yang gagal itu menjadi orang yang sukses. Karena apa? Karena anak yang melanggar peraturan, karena
itu rata-rata sedang mencari kesalahan itu dia itu merasa gagal, kerjanya itu merasa gagal. Kemudian bapak ibu gurunya itu bisa melakukan kata-kata reflektif seperti berbuat salah itu tidak apa-apa. Berarti tidak langsung menjustifikasi anak ya, tidak langsung kamu seperti ini, nah itu jangan ya. Tapi berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Nah itu juga bisa dilakukan ke anak. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Nah bapak ibu guru juga, bapak ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini, itu bisa dilakukan ke anak, okay? Kata-kata yang baik, yang bijak. Jadi identitasnya itu dari yang gagal menjadi identitas yang anak-anak yang sukses, ke yang arah positif. Yang kedua yang bisa dilakukan yaitu dengan memvalidasi tindakan yang salah. Itu yang seperti apa ya? Tujuannya tadi untuk kebutuhan dasar manusia yang ada 5 tadi, ya. Ada kepuasan, ada kesenangan, ya, ada kasih sayang, ya. Berarti di sini nanti memunculkan itu, ya. Contohnya di sini. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Itu bisa ditanyakan ke anak. Berarti anak malah mulai berpikir, ya. Oh iya, tapi kan efeknya lebih jauh, lebih jelek, ya itu anak mulai diajak berpikir. Kemudian kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah menemui sesuatu yang penting buat kamu. Itu juga bisa. Kemudian terakhir, kamu boleh menggunakan sikap seperti itu, tapi kamu harus menggunakan sikap yang baru. Berarti apa? Sikap tadi itu boleh, ya, tetapi itu salah. Yang baru ditambah yang baik. Itu untuk menstabilkan kelas anaknya. Kemudian yang terakhir itu dengan menanyakan keyakinan kelas tadi, ya. Ini yang motivasi secara internalnya. Ini yang terakhir yang bisa dilakukan oleh guru. Oke? Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Jadi di sini nanti kira-kira jawabannya bagaimana? Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Kelas atau keluarga itu apa? Berarti harus ada kekeluargaan, rasa saling sayang, ya, kebersamaan, gitu. Bisa ditanyakan ke anaknya. Kemudian nilai-nilai umum yang telah kita sepakati tadi apa? Lah anak-anak diingatkan kembali ditanya, keyakinan kelas kita apa? Nah kamu melanggar yang mana? Itu bisa ditanyakan. Kemudian bayangan kita tentang kelas yang ideal. Tadi saya di video ada kelas impian atau kelas ideal. Ya, kalau kamu tidak melaksanakan keyakinan kelas, kira-kira kelas idealnya atau kelas impiannya itu tercapai enggak? Gitu. Ya, anaknya diberi pengertian. Kemudian terakhir, kamu mau jadi orang yang seperti apa? Nah itu bisa dilaksanakan. Tapi yang terakhir ini anak-anak harus digiring kepada sikap-sikap yang positif. Oke? Ini materi yang terakhir Bapak Ibu. Kemudian ini contoh penerapan segitiga restitusi. Ada 2 anak yang bermasalah di kelas 6. Yang satu Bu Melina sering terlambat, yang kedua Sania itu sering sekali telat mengumpulkan tugasnya. Ini sama Sania. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Nah, saya begini. Saya tahu kenapa kita lihat 2 anak di sini. Tadi 2 minggu terakhir ini guru perhatikan Saldi sering terlambat sekolah. Apakah betul? Semua orang teman-teman kesalahan seperti yang dilakukan Saldi, yaitu kata terlambat. Bapak ibu guru pun sama di sekolah teman-teman kesalahan. Tetapi dalam kesalahan itu kita bisa memperbaikinya. Betul Saldi? Iya. Nah Saldi, Bu Guru boleh tahu kenapa Saldi datang terlambat? Bapak itu saja. Bangun kesiangan ya? Kenapa bisa bangun kesiangan? Nah, berarti itu yang harus diperbaiki ya. Nah, kalau sudah tahu seperti itu sudah terlambat, terus apa yang harus dilakukan Saldi? Tapi main HP ya, berarti main HP-nya itu kami jangan main
buat pelajaran nggak? Tidak, ya berarti itu tidak bermanfaat. Besok lagi ya, ingat waktunya maksimal bisa jam 9 atau jam 10 sudah tidur ya, jangan kemalaman supaya bangunnya tidak kesenjangan. Lalu itu ya jarak lumayan dari sekolah ke rumah ya, jadi dengan datang kalau datangnya terlambat itu kalian bisa bangun lebih pagi, kemudian bangun pagi ya, cepat mandi, sarapan ya, setelah itu berangkat ya. Ada temannya enggak? Tidak, tapi tidak ada temannya ya, tapi tetap semangat ya. Nah, tapi kamu kira-kira kelas kita bagaimana? Boleh nggak datang? Jangan. Ya, Tapi kan jangan. kalau kelihatan panggilan itu datangnya tepat waktu. Berarti tapi melakukan kelihatan kelas kita enggak? Tidak ya. Nah, apa yang harus kita lakukan? Jadi lebih memahami lagi kelihatan kelas kita ya, kemudian menaati kelihatan kelas kita bahwa kita ya semuanya harus datang tepat waktu gitu ya. Bisa jadi bisa semangat ya, ya harus datang tepat pada waktunya ya. Itu yang dapat ibu sampaikan ya. Ibu berharap Itu satu kasus yang kedua dari Sania. Assalamualaikum Sania, selamat pagi. Kabarnya baik. Kenapa kok lesu? Gak semangat? Takut? Gak usah takut ya. Kalau guru di sini, guru hanya mau berdiskusi, ya, tidak untuk memarahi. Nah, saya nggak tahu ya guru panggil untuk diskusi berdua. Nah, kira-kira kenapa? Tahu nggak? Nggak tahu ya. Kalau nggak tahu, guru kasih tahu ya. Nah, hampir 1 bulan ini guru pantau, guru data nilai ya, kemudian di pembelajaran di kelas juga, guru sering melihat saya atau mengamati saya bahwa saya itu sering telat mengumpulkan tugas, ya enggak? Nah, sudah tahu kesalahannya? Yaitu dari lupa ataupun telat mengumpulkan tugas. Nah, bagaimana? Bagus apa enggak? Tidak. Nah, kalau tidak bagus, kenapa dilakukan? Nah, harus bagaimana? Tidak mengulangi lagi ya. Kenapa sekarang dulu kok salah tugas kenapa? Sering bermain. Selain bermain apa? Di rumah kegiatannya apa? Main HP ya, itu ya, main HP, kemudian sering bermain ya. Melihat jadwal pelajaran enggak? Enggak ya. Terus yang dibawa di sekolah itu nanti jadi berbeda dengan jadwal, makanya tugasnya juga tidak jarak ya. Tanya semua orang itu pernah melakukan kesalahan ya, termasuk yang saya lakukan, tetapi dengan kesalahan itu saya bisa belajar, paham? Ya, bisa tahu ya apa kesalahannya. Kemudian saya tahu dengan kelas kita bahwa mengumpulkan tugas itu termasuk disiplin, ya enggak? Ya, berarti karena disiplin enggak? Tidak disiplin ya. Kenapa tidak disiplin? Karena tidak mengumpulkan tugas tepat waktu. Ya, berarti saya mengerjakan kelas kita enggak? Iya. Setelah itu saya berusaha. Setelah keyakinannya tidak dilakukan, saya melakukan apa? Lalu waktu belajar, kemudian belajar itu saya ngapain? Ya, selain mengerjakan tugas berarti harus mengecek dan jadwal ya, jadwalnya dilihat ya. Hari Senin apa, hari Selasa apa, jangan sampai salah jadwal. Karena itu dulu yakin ketika saya melihat jadwal, kemudian ngecek buku-buku yang ada ya, misalnya itu nanti saya catat tugasnya sehingga saya tidak telat mengumpulkan tugas. Dan kalau telat mengumpulkan tugas berarti
ya, akan kosong ya kalau tidak disusulkan. Sudah setelah ini saya mengumpulkan tugas rumah kamu ya. Nah, terus belajar ya rajin. Siap? Semangat? Terima kasih. Saya pakai yang mana ini Bapak Ibu? Saya pakai mana? Yang pertama. Selfie tadi. Yang Melina dan saya pakai yang posisi kontrol yang mana? Kalau menurut saya, apa yang selfie tadi? Maksudnya posisi kontrol kan ada 15 Masih orang. Ya. Itu pendekatan bicara dari apa? Termasuk apa? Ya, saya pakai yang kedua, membuat merasa bersalah, ya. Tidak sebagai penghukum tapi sebagai pembuat rasa bersalah. Posisi kontrol yang kedua. Kemudian yang selfie itu juga sama selain Sania, ya. Nah, sebenarnya ini ada 2 video lagi tentang respon, ya. Saya putar satu saja karena intinya hampir sama, ya. Setelah menekan keyakinan itu, anak-anak diminta untuk memberikan responnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah diskusi dengan mereka, saya jadi paham kesalahan yang saya lakukan yaitu sering datang terlambat. Saya senang diberi mereka dan saya akan berangkat lebih pagi ke sekolah. Saya tahu bahwa karena terlambat adalah perbuatan yang tidak baik dan melanggar keyakinan kelas yang telah disepakati di kelas. Terima kasih mereka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya kalau kita mau bicara halus, ya anak-anak itu sadar. Tetapi mungkin karena kondisi, ya, mungkin juga karena kondisi orang tua, ya, keluarga, anak melakukan kesalahan lagi. Tetapi kita tidak harus berposisi sebagai penghukum, ya. Nah, ketika muncul pertanyaan, lah sampai kapan? Nah, gitu. Mau membuat merasa bersalah terus ketika anaknya bandel. Nah, mungkin Bapak Ibu ada yang berpikiran seperti itu, ya. Nah, dari kita yang nomor yang terbaik, gitu, oke? Mau sampai kapan ya? Sampai anaknya melakukan perubahan, begitu, oke? Untuk materinya sudah selesai, Bapak Ibu. Terima kasih, ya. Itu mengenai budaya positif. Kemudian ada macam-macam contoh tadi, ya, untuk memberikan perlakuan kepada kasus-kasus yang terjadi di sekolah ataupun di kelas, gitu ya. Terima kasih Bapak Ibu atas kerjasamanya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu Guru. Semuanya sehat? Sehat. Alhamdulillah sehat. Nah anak-anak, sesuai dengan kesepakatan kemarin, kalau hari ini kalian akan menuliskan, ya, ide atau gagasan atau pandangan mengenai impian kelas dan keyakinan kelas masing-masing. Sudah siap anak-anak? Nah, sebelum dimulai, yuk kita patuh semangatnya dulu. Ayo semangat. Ya, udah siap? Konsentrasi. Kelas 6. Ya, belum kompak. Kita mulai lagi ya. Konsentrasi. Kelas 6. Ya, anak-anak ada yang tahu keyakinan kelas itu apa? Ya? Atau impian kelas itu apa? Coba sebutkan. Impian kelas kalian itu apa? Ayo, nggak usah takut salah, ayo. Ingin kelas menjadi indah. Kelas budidaya Siska ya, bagus sekali. Terus ada lagi?
Rizky? Kelas yang rapi. Kelas yang rapi, indah rapi. Naif? Bersih, apa lagi? Rapi, bersih, ya, nyaman, itu jadi satu. Selain itu yang berhubungan dengan kalian pernah nggak di sekolah menekan tata tertib? Tata tertib atau peraturan, ya. Tapi nanti kalian di sini akan membentuk yang namanya keyakinan kelas, ya. Peraturan kelas atau peraturan di sekolah, ya, itu juga bisa disebut dengan keyakinan kelas atau keyakinan sekolah, ya. Tetapi bedanya nanti kalau keyakinan kelas itu adalah hal-hal yang kalian inginkan, yang kalian sepakati bersama di kelas 6. Paham? Ya, nanti kalian menuliskan, ya, di kertas yang sudah Ibu sediakan, tetapi dengan menggunakan kata-kata positif, ya, tidak menggunakan kata-kata yang negatif. Contohnya bagaimana? Tidak, ya negatif itu tidak, betul, terus jangan, ya. Jadi nanti kalau menuliskannya pakai kata-kata positif, ya. Contohnya membersihkan kelas, ya, membuang sampah pada tempatnya, ya. Kalau negatifnya bagaimana? Jangan membuang sampah. Betul sekali, ya. Kalian paham, ya? Nah, antara keyakinan kelas ini nanti yang kalian akan tuliskan dan impian kelas itu nanti akan berhubungan. Kenapa? Karena dengan keyakinan kelas itu nanti akan mengantarkan ke impian kelas itu menjadi terwujud. Sekarang sudah siap? Ya, kalau sudah siap, guru bagikan dan nanti kalian bisa menuliskan, ya, apapun yang ingin kalian tuliskan. Sama, ya. Ya, yang satu itu untuk keyakinan, nanti ditulisi, yang satu untuk impiannya, ya. Semuanya dikasih judul biar nanti tidak salah waktu menempel. Ayo langsung ditulis. Kasih nama. Kasih nama boleh. Yang sudah silakan tempel ke depan. Yuk, disesuaikan, ya. Yang keyakinan kelas di sini, yang keyakinan kelas di sini. Yuk, yang sudah langsung ke depan. Tidak apa-apa sih, ya. Andi. Ya, sudah semuanya ya anak-anak, ya. Ya, sekarang kita lihat jawabannya satu-satu, ya. Untuk keyakinan kelasnya di sini, ya, dari Rizky.
Berarti di sini pengennya apa? Apa? Keyakinan kelasnya apa? Kalau berprestasi berarti di sini harus belajar dengan sungguh ya. Kemudian membersihkan kelas ya, disepakati enggak? Nah, untuk belajar sungguh-sungguh disepakati enggak? Kemudian mewujudkan kenyamanan kelas, disepakati enggak? Ya, setuju. Kemudian membuang sampah pada tempatnya, setuju? Ya. Kalau ada yang tidak setuju nanti instruksi ya. Kemudian dari Siska, piket sesuai jadwal. Setuju? Ya, setuju. Kemudian membuang sampah pada tempatnya dan mengerjakan dari kelas sama ya, berarti. Kemudian Sania, membuang sampah pada tempatnya sama juga. Kemudian Afika, mengerjakan tugas atau PR tepat waktu. Lah ini, ya sepakat tidak? Ya, ayo siapa yang sering molor biasa nih? Ya, nanti dengan keyakinan kelas ini berarti kalian ya berusaha untuk disiplin mengerjakan tugas tepat waktu. Kemudian ini sama melakukan tugas tepat waktu ya dari Nakai. Kemudian yang salsa berangkat sekolah tepat waktu. Nih sepakat tidak? Ya, tepat waktu atau berangkat lebih awal? Ayo. Tepat waktu berarti jam 7 sampai sini. Kalau lebih awal berarti sebelum jam 7. Sepakati yang mana? Sebelum berangkat lebih pagi ya. Ya itu. Kemudian melaksanakan piket kelas, kerja bakti dan tepat waktu sama. Di sini ada tambahannya yaitu melaksanakan kerja bakti ya. Kerja bakti itu berarti ketika nanti ada yang piket tetapi tidak masuk, teman yang lainnya bisa menggantikan. Boleh kalau di kelas ya, beda kalau di sekolah. Ini disepakati semuanya anak-anak ya. Jadi garis besarnya tadi yang pertama di sini ada belajar ya. Tadi ya, belajar sungguh-sungguh. Belajar sungguh-sungguh. Kemudian piket kelas ya. Apalagi tadi tepat waktu ya. Kemudian ya, sampah pada tempatnya. Apalagi kok tidak ada yang menuliskan hubungan antara teman dan teman ya, atau guru dengan teman ya? Kira-kira apa? Saling menghormati. Nah itu penting nggak? Mau disepakati nggak? Iya, berarti ditambahkan Bu guru ya. Saling menghormati. Kemudian apa? Saling membantu. Sepakati? Tambahannya ya, ada saling membantu. Nah, semuanya ini disetujui anak-anak? Sepakati? Ya. Kalau sudah berarti kita sebagai tanda kesepakatan ditandatangani anak-anak semuanya ya. Mulai dari Siska. Ditandatangani di sini. Lanjutnya, Indra. Langsung aja. Oke. Salsa. Yang terakhir, guru ya. Nah, ya, ada kesepakatan yang kita hasilkan yaitu di sini ada 6 ya.
sebenarnya ada banyak sekali, tapi tidak apa-apa karena ini adalah bentuk ya dari aspirasi kalian untuk menyampaikan keyakinan ke kelas ya. Sehingga nanti disamakan sama enggak dengan impian kelas kalian di sini? Ya, ada yang ingin impian kelas agar lebih indah ya. Ini berarti hubungannya di sini dengan kebersihan. Kemudian rapi indah sama. Kemudian kelas yang bersih juga sama, kelas yang indah. Kemudian apa ini? Ya, ingin kelas estetik. Estetik itu yang bagaimana? Siapa yang menuliskan? Afrika. Estetik yang bagaimana? Indah ya. Terus bagus dan semangat belajar. Oke, bagus. Kemudian menjadi lebih indah, lebih nyaman ya. Kelas bersih sambil bermain. Nah ini kelas belajar sambil bermain ya. Bagaimana itu nanti? Boleh? Boleh ya. Nanti berarti biar kalian tidak bosan ya. Nanti pakai espriti dan segala macam ya. Kemudian jadi rapi ya sama, nyaman, bersih, teratur ya. Berarti nanti dengan keyakinan kelas yang kalian buat ya, nanti kita harapannya bisa mewujudkan impian kalian yang seperti ini. Oke? Nah ini cukup sekian keyakinan kelasnya ya. Guru akhiri ya. Nanti kalian bisa melanjutkan tugas yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Selti. Selamat pagi. Selamat pagi. Nah, Selti tahu kenapa dipanggil Bu Anita di sini? Tidak tahu. Nah, Selti, 2 minggu terakhir ini Bu Guru perhatikan Selti sering terlambat sekolah. Apakah betul? Betul. Nah, semua orang pernah melakukan kesalahan seperti yang dilakukan Selti, yaitu datang terlambat. Bapak Ibu guru pun sama di sekolah pernah melakukan kesalahan. Tetapi dengan kesalahan itu kita bisa memperbaikinya. Betul Selti? Iya. Nah Selti, Bu Guru boleh tahu kenapa Selti datang terlambat? Karena bangun kesiangan, terus jalan kaki, rumahnya jauh. Iya. Bangun kesiangan ya? Iya. Kenapa bisa bangun kesiangan? Sering main HP sampai malam-malam, terus begadang dan lupa waktu gitu. Lupa waktu tidur. Nah berarti itu yang harus diperbaiki ya. Nah, kalau sudah tahu seperti itu sering terlambat, terus apa yang harus dilakukan Selti? Bangun tepat waktu, terus Tadi main HP ya? Berarti main HP-nya dikurangi, jangan main HP terus ya. Main HP-nya apa? Buat pelajaran enggak? gitu. Tidak ya, berarti itu tidak bermanfaat. Besok lagi ya, ingat waktunya, maksimal bisa jam 9 atau jam 10 sudah tidur ya. Jangan kemalaman supaya bangunnya tidak kesiangan. Lah itu ya, jarak lumayan dari sekolah ke rumah ya. Jadi dengan datangnya terlambat itu Selti bisa bangun lebih pagi, kemudian setelah bangun pagi ya cepat-cepat mandi, sarapan ya, setelah itu berangkat ya. Ada temannya enggak? Betul. Tidak ya, apalagi tidak ada temannya ya, tapi tetap semangat ya. Nah Selti tahu keyakinan kelas kita bagaimana? Boleh enggak datang terlambat? Betul. Tidak ya, yang disepakati bahwa keyakinan kelas kita itu datangnya tepat waktu. Berarti Selti melakukan keyakinan kelas kita enggak? Tidak. Tidak ya. Nah apa yang harus Selti lakukan? Berarti lebih memahami lagi keyakinan kelas kita ya, kemudian menaati keyakinan kelas kita bahwa kita ya semuanya harus datang tepat waktu gitu ya. Bisa Selti? Bisa? Semangat ya? Ya harus datang tepat pada waktunya. Sudah, itu yang dapat Ibu sampaikan ya. Ibu guru berharap ada perubahan ke depannya ya. Paham ya? Nah boleh. Assalamualaikum Sania. Selamat pagi. Iya. Nah,
Sehat? Kabarnya baik? Kenapa kok lesu? Nggak semangat? Hah? Takut? Nggak usah takut ya, dipanggil Bu Guru di sini, Bu Guru hanya mau berdiskusi, ya, tidak untuk memarahi. Nah, Sania nggak tahu ya Bu Guru panggil untuk berdiskusi berdua. Nah, kira-kira kenapa? Tahu nggak? Nggak tahu ya. Kalau nggak tahu, Bu Guru kasih tahu ya. Nah, hampir 1 bulan ini Bu Guru pantau di buku daftar nilai ya, kemudian di pembelajaran di kelas juga Bu Guru sering melihat Sania atau mengamati Sania bahwa Sania itu sering telat mengumpulkan tugas, ya enggak? Nah, sudah tahu kesalahannya? Sudah. Yaitu sering mengumpulkan sering lupa ataupun telat mengumpulkan tugas. Nah, perbuatannya bagus apa enggak itu? Enggak. Nah, kalau enggak bagus, kenapa dilakukan? Nah, harus bagaimana? Tidak mengulangi lagi ya. Kenapa sekarang Bu Guru tanya? Kok telat mengumpulkan tugas kenapa? Sering bermain. Sering bermain. Selain bermain apa? Di rumah kegiatannya apa? Main HP, ya itu ya, main HP, kemudian sering bermain ya, melihat jadwal pelajaran enggak? Enggak ya, terus ya dibawa di sekolah itu nanti jadi berbeda dengan jadwal, makanya tugasnya juga tidak dikerjakan ya. Sania, semua orang itu pernah melakukan kesalahan ya, termasuk yang Sania lakukan, tetapi dengan kesalahan itu Sania bisa belajar, paham? Ya, bisa tahu ya apa kesalahannya. Kemudian Sania tahu keyakinan kelas kita bahwa mengumpulkan tugas itu termasuk disiplin, ya enggak? Ya, berarti Sania disiplin enggak? Tidak disiplin ya. Kenapa tidak disiplin? Karena tidak mengumpulkan tugas tepat waktu ya. Berarti Sania melanggar keyakinan kelas kita enggak? Iya. Setelah itu Sania harus apa? Setelah tahu keyakinannya tidak dilakukan, Sania melakukan apa? Belajar. Untuk memperbaiki, belajar. Kemudian belajar itu Sania ngapain? Ayo. Mengerjakan tugas. Selain mengerjakan tugas berarti harus mengecek jadwal ya, jadwalnya dilihat ya, hari Senin apa, hari Selasa apa, jangan sampai salah jadwal. Karena Bu Guru yakin ketika Sania melihat jadwal kemudian ngecek buku-buku yang ada ya, buku Sania itu nanti Sania bisa tahu tugasnya, sehingga Sania tidak telat mengumpulkan tugas ya. Kalau telat mengumpulkan tugas berarti untuk penilaian juga terlambat ya, akan kosong ya kalau tidak disusulkan. Sudah, setelah ini Sania mengumpulkan tugas tepat waktu ya. Nah, terus belajar yang rajin. Siap? Semangat? Semangat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah berdiskusi dengan Bu Anita, saya jadi paham kesalahan yang saya lakukan, yaitu sering datang terlambat. Saya senang dibimbing Bu Anita dan saya akan berangkat lebih pagi ke sekolah. Saya tahu bahwa berangkat terlambat adalah perbuatan yang tidak baik dan melanggar keyakinan kelas yang telah disepakati di kelas. Terima kasih Bu Anita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya merasa senang sudah dibimbing Bu Anita karena saya tahu kesalahan saya. Saya akan rajin belajar dan tepat waktu mengumpulkan tugas. Saya tidak akan malas lagi mengerjakan tugas karena itu perbuatan yang tidak baik dan sangat melanggar keyakinan kelas yang telah disepakati. Terima kasih Bu Anita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.